Bab 25. Ya sudah, kalau sudah yakin, cepat hubungi Setia. Tutur lembut Ibu Rini seraya menyeka air cairan bening di sudut mata Sasi. Sasi meraih ponselnya, mencoba menghubungi Setia. Mas, ujarnya. Gitu Setia mengangkat panggilannya. Ya, ada apa? Terdengar suara Setia di balik telepon. Bahkan pria itu tidak sedikit pun bertanya keadaan Sasi, walau hanya untuk sekedar berbasa-basi. Aku ingin bercerai. Kamu bisa talak aku sekarang. Setia tidak menjawab untuk beberapa saat. Ya sudah, mulai detik ini kamu bukan istriku lagi. Kita bercerai. Ucapan itu terdengar lugas dan enteng mencuat dari bibir Setia. Aku akan mengurus surat perceraian kita setelah kamu melahirkan, sambung Setia. Baik. Sasi menutup teleponnya. Ibu Rini kembali memeluk Sasi. Kamu sedua benar nak. Keputusanmu sudah benar. Dengan penuh kehangatan, Ibu Rini berusaha menenangkan tangis Sasi yang kembali pecah. Sasi tidak menyangka, pernikahan yang sejak dulu diimpikannya harus berakhir dengan cara seperti ini, oleh Renata kakak perempuannya, yang seharusnya melindungi dan mengayominya. Sudah nak, jangan lagi tangisi pria itu. Ibu Rini berharap ini air mata terakhir untuk putrinya. 1 minggu berlalu, Sasi masih berusaha menata perasaannya, menerima semua kenyataan pahit ini. Jika pernikahannya sudah berakhir, dan yang paling penting menjaga janin yang tidak berdosa di rahimnya. Sasi, kamu mau kemana nak? Tegur Ibu Rini melihat Sasi yang keluar kamar. Tampak cantik dengan dress berwarna toska, walau masih tampak jelas kelopak matanya masih sembab. Aku hanya ingin pergi keluar sebentar Bu. Oh ya sudah, kamu hati-hati ya nak. Sudah sepekan ini Sasi kembali mengurung diri di kamar. Tentu Ibu Rini merasa lega jika hari ini Sasi mau kembali keluar rumah. Aku pergi dulu ya Bu. Sasi berpamitan seraya mencium punggung tangan sang ibu. Mau kemana Mbak? Tanya sang supir taksi yang dinaikinya. Jalan saja Pak, balasnya. Belum tahu kemana ia akan pergi. Hampir 20 menit taksi itu melaju dengan kecepatan sedang, sampai akhirnya melewati sebuah kafe yang dulu selalu ia datangi. Berhenti di sini saja Pak. Sang supir pun memberhentikan kendaraannya. Sasi keluar dari taksi, melangkah masuk ke dalam kafe tersebut. Ia duduk di salah satu kursi, seraya tetap mengedarkan pandangannya. Saat SMA dulu ia sering datang ke kafe ini. Tidak ada yang berubah. Permisi, selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Seorang pelayan menghampiri seraya menyodorkan daftar menu padanya. Sasi pun memesan minuman dan makanan di sana. Berselang 10 menit kemudian, bola matanya dikejutkan oleh kedatangan Setia dan Renata yang baru masuk ke kafe. Mas Setia, Kak Rena. Sasi mengambil daftar menu di meja, menutupi wajahnya. Tidak ingin mereka melihatnya. Kenapa harus ada mereka? Sasi bergumam kesal. Dunia terasa gitu sempit rasanya, hingga ia harus terus bertemu dengan dua makhluk itu. Di saat yang bersamaan juga Daniel masuk ke kafe tersebut. Renata, bola matanya langsung melihat Renata yang tengah duduk bersama seorang pria. Daniel mengurungkan niatnya untuk menghampiri Renata. Ia memilih duduk di meja yang agak jauh. Itu kan? Pandangannya kini beralih pada Sasi, yang duduk sendirian tidak jauh dari mejanya. Daniel masih mengingat betul wajah Sasi, dan pria yang tengah bersama Renata yang sempat dilihatnya dulu di kafe. Daniel dulu melihat pria itu merangkul Sasi saat berfoto bersama keluarganya, dan Daniel yakin jika mereka sepasang kekasih atau suami istri. Namun yang terlihat di pandangannya kini, justru Renata yang bermesraan dengan pria itu. Sedang Sasi hanya memandanginya sedih dari kejauhan. Aku ke toilet dulu ya. Renata berdiri dari duduknya, bergegas menuju toilet di kafe tersebut. Setia mengangguk, menyeruput kopi yang baru datang di mejanya. Sedangkan Sasi yang merasa muak melihat keduanya segera berdiri dari duduknya, hendak keluar dari kafe. Namun tiba-tiba kepalanya terasa pusing. Kamu tidak apa-apa? Daniel yang melihat Sasi terhuyung segera menopang tubuhnya. Sasi merasa pandangannya semakin buram, namun ekor matanya tertuju pada Setia. Setia melihatnya.
Tapi ia diam saja, tetap duduk di kursinya. Aku tidak apa-apa. Sasi tersenyum tipis pada pria asing yang masih menopang tubuhnya. Ia kembali menegakkan tubuhnya. Kembali berjalan, namun langkahnya semakin sempoyongan. Kepalanya semakin terasa pusing. Kamu tidak apa-apa, biar aku antar pulang ya. Merasa iba, Daniel pun menuntun Sasi keluar dari kafe. Selama perjalanan Sasi tidak banyak bicara, hanya memberitahukan alamatnya, dan memejamkan matanya. Kembali menahan rasa kecewanya melihat sikap Setia. Bahkan Sasi tidak ingin bertanya siapa nama pria yang sudah menolongnya itu. Rumahmu di sini. Daniel memberhentikan mobil Ma. Sasi mengangguk. Iya, terima kasih. Sasi membuka pintu mobil. Tapi kepalanya tetap saja terasa pusing. Dengan cekatan Daniel keluar dari dalam mobil, memapa Sasi masuk ke dalam rumahnya. Sasi, kamu kenapa nak? Ibu Rini yang membuka pintu. Terkejut melihat wajah sang putri yang sudah pucat pasi. Kepalanya pusing, Bu, jadi saya mengantar pulang. Daniel menjelaskan, lalu memapa Sasi menuju rumahnya. Ibu membaringkan Sasi di ranjang. Sasi memang masih merasakan pusing dan mual hebat di awal kehamilannya. Terima kasih ya nak, ujar Ibu Rini. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi dulu. Daniel keluar dari kamar. Ibu Rini mengantarnya. Di ruang tengah tanpa sengaja Daniel melihat foto keluarga yang tergantung di sana. Renata. Daniel melihat foto Renata di sana dengan wanita yang baru saja ditolongnya. Sebenarnya Daniel ingin bertanya lebih lanjut, tapi keadaannya tidak memungkinkan. Daniel pun memutuskan untuk bergegas pulang. Setelah mengantar Daniel, Ibu Rini kembali masuk ke dalam kamar Sasi. Kamu sudah baik kan nak? Tanyanya menghampiri Sasi yang tengah bersandar di ranjang. Sudah mah. Ibu Rini duduk di tepi ranjang. Nak, pria yang mengantarmu tadi itu siapa? Tanya ibu penasaran pada pria asing yang sudah menolong Sasi. Tidak tahu Bu, dia hanya menolongku tadi di kafe. Ibu Rini merasa wajah pria itu tidak asing untuknya. Ia pun teringat jika pria itu juga pernah mengantar Renata pulang. Dan Renata mengatakan jika pria bernama Daniel itu teman kampusnya di Australia. Nak, ibu baru ingat. Ucapan Ibu Rini terhenti melihat Sasi yang tiba-tiba menangis. Kamu kenapa nak? Tanyanya, menatap lekat wajah Sasi. Tadi ada Mas Setia dan Kak Rena di kafe Bu. Mas Setia melihatku yang hampir pingsan. Tapi dia bersikap seolah-olah tidak mengenalku. Jelas Sasi. Air matanya harus kembali terjatuh karena Setia. Ibu Rini yang mendengarnya pun geram. Tapi ia tidak bisa melakukan apa-apa selain memeluk dan menenangkan Sasi. Bu, aku ingin memulai hidup baru. Aku tidak ingin tinggal di kota ini lagi, pinta Sasi kemudian.